Halo guys, kita tahu game merupakan teknologi yang diciptakan sebagai media permainan yang sangat menyenangkan. Semakin pesatnya teknologi, ternyata ini berbanding lurus dengan kualitas game yang telah dibuat. Dulu, game dirilis dengan tampilan yang masih sangat kasar. Kini, beberapa perusahaan pembuat game ternama telah memperbarui produknya tersebut hingga membuatnya terlihat semakin nyata. Meski begitu, bukan berarti populernya game-game tersebut bisa membuat mereka dimainkan di seluruh dunia. Ada beberapa game yang dilarang, bahkan dicekal oleh beberapa negara karena alasan tertentu. Informasi tersebut telah kami rangkup dalam 7 game populer yang dilarang untuk dimainkan versi Spot Sevens. Pada tahun 1997, Carmageddon adalah game yang dilarang untuk dimainkan. Bahkan negara Brazil, Jerman, dan Inggris kompak mencekal game Carmageddon tersebut. Dilarang dan dicekalnya game tersebut karena Carmageddon dinilai telah menyimpang dan menampilkan gambar-gambar kekerasan yang berlebihan. Fantasi-fantasi kekerasan yang dimunculkan membuat game ini dilarang di Brazil, Jerman, dan Inggris. Grand Theft Auto atau biasa disingkat GTA merupakan game yang sangat populer di kalangan anak remaja. Saking populernya, hampir setiap anak laki-laki pernah memainkan game pabrikan Rockstar Games tersebut. Sayangnya, inti dari game GTA ini sebenarnya sangat buruk. Pengguna diajarkan bagaimana cara merampok, mencuri, membunuh, bahkan memperkosa. Australia menjadi negara yang menyadari keburukan GTA. Mereka telah melarang permainan ini. Di Amerika Serikat, GTA sedang diwacanakan untuk dicekal. Bukan hanya Amerika Serikat, pemerintah Malaysia dikabarkan juga akan mencekal game ini. Keinginan pemerintah Amerika Serikat mencekal game GTA disampaikan sendiri oleh Presiden Barack Obama. Obama merasa syok melihat permainan ini ketika melihat anak perempuan tertua Obama memainkan permainan ini. Menurut Obama, video game yang dipasarkan untuk anak-anak dan orang muda ini memiliki potensi yang berbahaya bagi kestabilan jiwa orang muda. Kita semua peduli dengan menghindari kekerasan sebagaimana sudah dilakukan beberapa tahun belakangan. Namun, kita membelikan anak-anak kita permainan yang akan mempengaruhi perilaku mereka, kata Obama seperti dilaporkan CNN. Di Malaysia, anggota parlemen Rizal Merican bin Naina Merican mendesak pemerintah untuk mencekal game GTA karena kekerasan. Apalagi dikatakannya, Amerika Serikat dan Inggris juga telah mencekal permainan ini.
Sebenarnya, sudah sejak lama, Mortal Kombat menuai kontroversi. Bahkan, Brazil dan Jerman sampai melarang masyarakatnya memainkan game tersebut. Alasannya, karena di dalam game Mortal Kombat terlalu banyak menampilkan adegan darah yang berlebihan. Bahkan, karena kontroversi yang dibuat Mortal Kombat inilah, Entertainment Software Rating Board sampai mengeluarkan aturan baru. Setiap kemasan game harus diberi label peringatan sesuai dengan usia penggunanya. Selain itu, menurut salah satu toko retail di Australia, reboot game fighting yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Mortal Kombat, tidak lolos klasifikasi oleh Australian Classification Board. Toko retail tersebut mengatakan bahwa mereka menerima email yang menyatakan bahwa game tersebut tidak akan rilis di Australia. Email tersebut juga berisi permintaan untuk menyingkirkan semua yang berhubungan dengan Mortal Kombat, baik itu poster, pengumuman, dan lain-lainnya di toko tersebut, serta membatalkan semua pre-order dari Australia. Email tersebut juga menyatakan bahwa keputusan tersebut mungkin berubah di masa depan, namun untuk sekarang hal itulah yang berlaku. Setelah meraih kesuksesan lewat manga dan animenya, Pokemon kemudian melanjutkan kiprahnya dengan merilis sebuah game kartu Pokemon. Sayangnya, permainan tersebut dilarang di Arab Saudi. Pemerintah di sana menganggap kalau permainan kartu ini cenderung seperti judi. Di tahun 2001, semua produk yang berkaitan dengan Pokemon dilarang di negara ini. Konon, produk Pokemon menampilkan gambar salib dan tulisan The Star of David, yang notabene merupakan lambang dari negara Israel. Bermain game bergenre peperangan memang sangat mengasyikkan. Pengguna diajak ke zaman di mana dunia sedang berperang. Call of Duty menjadi game dengan genre perang paling populer di dunia. Meski begitu, permainan ini justru dicekal di beberapa negara seperti Rusia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuba. Penyebabnya karena seri Call of Duty mengambil setting dari suatu negara yang pernah terlibat konflik. Parahnya lagi, dalam game tersebut ada beberapa sejarah yang diubah. Menariknya, kontroversi tersebut justru membuat seri-seri Call of Duty semakin laris di pasaran. Sport Interactive pernah membuat blunder kecil yang berakibat cukup fatal. Pada seri Football Manager 2005, perusahaan tersebut memasukkan Tibet dan Taiwan terpisah dengan Cina. Padahal, kedua negara tersebut masih menjadi wilayah kekuasaan Cina. Karena kesalahan itulah, pemerintah Cina melarang Football Manager edisi 2005 dimainkan di negaranya. Hal ini karena dapat membahayakan kedaulatan Cina dan integritas teritorial.
teknologi pemetaan dan augmented reality yang digunakan oleh game mobile populer Pokemon Go menimbulkan kekhawatiran soal keamanan rahasia negara. Lantaran inilah, otoritas di Iran minggu lalu mengambil langkah untuk melarang warganya bermain Pokemon Go, sebagaimana dirangkum Kompas Tekno dari BBC. Hal tersebut diputuskan oleh High Council of Virtual Spaces, lembaga pemerintah Iran yang bertugas mengawasi aktivitas online warga. Dengan demikian, Iran menjadi negara pertama di dunia yang resmi melarang warganya bermain Pokemon Go. Tidak dijelaskan apa persisnya isu keamanan yang menjadi alasan di balik pelarangan itu. Pemerintah Iran dilaporkan sempat menghubungi pembuat game sebelum akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan larangan. Kekhawatiran soal Pokemon Go yang berpotensi membocorkan informasi sensitif juga muncul di beberapa negara lain di luar Iran, termasuk di Indonesia, di mana Kepala BIN menganggap game ini dapat mengancam keamanan negara. Demikianlah 7 game populer yang dilarang untuk dimainkan versi Spot Sevens. Terima kasih sudah menonton, subscribe dan like jika teman-teman suka videonya, dan jangan lupa komen ya.